Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 praktikum ibadah akan mempraktikkan penyelenggaraan jenazah. Tahap-tahapnya yaitu mulai dari memandikan jenazah, setelah itu mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan jenazah, dan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Baik, sebelum kita memulai memandikan jenazah, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan. Di sini kita menyediakan ember untuk mengisi air. Kemudian ada gayung untuk menyiram jenazah dan kapas untuk membersihkan area wajah pada jenazah. Kemudian ada juga sabun digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di jenazah. Dan ada juga topur barus, ini yang sudah dihaluskan akan dicampur nantinya dengan air. Kemudian ada sampo untuk membersihkan rambut jenazah. Kemudian ini untuk membersihkan lubang hidung, gigi dan telinga. Kemudian ada kain penutup untuk menutupi aurat jenazah. Kemudian untuk kain kering digunakan setelah nanti jenazah dimandikan. Baik, kami akan memulai memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sekurang-kurangnya dilakukan oleh 4 orang. Kemudian yang dilakukan adalah meletakkan jenazah pada tempat pemandian jenazah. Selanjutnya adalah yang kita lakukan mengistinjakan jenazah sambil digosok-gosok dan air tetap dialirkan. Setelah itu jenazah kita angkat sedikit, didudukkan, kemudian membersihkan bagian kubul maupun duburnya, dan air tetap dialirkan. Selanjutnya adalah kita akan membersihkan lubang telinga, gigi, dan juga lubang hidung jenazah. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa menggunakan kapas untuk membersihkan kotoran yang ada di area wajah jenazah. Ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah, air tetap disiramkan. Setelah istinjanya kita anggap bersih, selanjutnya kita akan menyiram mulai dari ujung rambut jenazah sampai pada ujung kaki jenazah dengan niat nawaitul ghusla li hadhil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Barulah menyiram ujung rambut jenazah sampai ujung kaki jenazah sebanyak 3 kali. Setelah itu kita menyiram bagian kanan tubuh jenazah sebanyak 3 kali, lalu kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kita miringkan jenazah sebelah kiri, kemudian menyiram air bagian belakang sebelah kanan jenazah sebanyak 3 kali. Begitupun sebaliknya, menyiram bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali.
selama melakukan penyelenggaran ini kita tidak boleh keras-keras terhadap jenazah meskipun sudah meninggal, tetapi kita tetap harus menjaga jenazah ini. Setelah itu kita kembali menyiram mulai dari ujung kepala jenazah sampai ujung kaki sambil diberi sabun. Dibersihkan seluruh tubuhnya mulai dari sela-sela jari sampai pada sela-sela jari kakinya sambil disiram menggunakan air. Setelah itu selanjutnya adalah rambut jenazah kita beri sampo sambil disiram-siram dengan air. Setelah diberi sampo, jenazah kembali disiram mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu kita siram dengan menggunakan air kapur barus. Baiklah, setelah jenazah disiram dengan air kapur barus, selanjutnya adalah kita akan mewudukan jenazah. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian yang dilakukan pertama adalah menyiram wajah jenazah sebanyak 3 kali. Setelah itu dimulai dari tangan kanan jenazah sampai dengan sikunya sebanyak 3 kali, begitu pula dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali. Setelah itu menyiram kepala jenazah sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan telinga kanan kiri sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah kaki kanan dan kaki kiri juga sebanyak 3 kali. Baiklah, setelah jenazah diwudukan, yang akan dilakukan selanjutnya adalah mengganti kain penutup jenazah yang basah ini dengan menggunakan kain penutup jenazah yang kering. Caranya yaitu tidak langsung diangkat, tapi harus ditutup terlebih dahulu, kemudian diangkat. Baik, demikianlah proses memandikan jenazah. Proses selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Pertama-tama siapkan tali sebanyak 5 buah. Tali pertama untuk bagian ujung kepala, kemudian tali kedua untuk bagian leher, tali ketiga untuk bagian badan, kemudian tali keempat untuk bagian kaki, dan yang terakhir tali kelima untuk bagian ujung kaki jenazah. Kemudian letakkan kain lapisan pertama di sebelah kanan. Selanjutnya lapisan kedua di sebelah kiri.
atas kain kafan yang telah disiapkan. Yang pertama dipasangkan yaitu celana dalamnya. Setelah itu memasangkan sarung jenazah. Kemudian baju jenazah. Lalu memasang kerudungnya. Setelah itu lipat lapisan kain kafan yang pertama. Untuk bagian wajahnya bisa dibuka sedikit karena menunggu keluarga jenazah yang belum datang karena dikarenakan jaraknya jauh. Setelah itu apabila keluarga jenazah sudah datang, maka wajahnya bisa ditutup kembali. Setelah itu melipat kain kafan lapisan kedua. Kemudian yang terakhir melipat kain kafan lapisan ketiga. Setelah semua kain dilipat, maka yang terakhir yaitu mengikat talinya, dimulai dari ujung kaki. Setelah itu di bagian kakinya. Kemudian bagian badannya. Setelah itu bagian lehernya. Dan yang terakhir bagian ujung kepala. Baik, demikianlah proses mengkafani jenazah. Salli ala hadhi mayyitati abatat biwati kifayati imamanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa la
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya proses menguburkan mayat, yang dimana setelah bagian penggali kubur mempersiapkan lubang kubur, sekarang saatnya keluarga, kerabat, teman atau tetangga membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan atau ke pemakaman. Cara mengubur jenazah tidak boleh sembarangan. Dalam tata cara mengubur jenazah sesuai sunnah, ada adab dan perlakuan khusus yang harus diperhatikan. Yang pertama, lubang kubur harus dalam. Dalam mempersiapkan lubang kubur, maka harus dalam setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas atau sekitar 50 cm. Lubang kubur digali pada tanah yang kuat dan dalam agur. Saat membusuk, bau jasadnya tidak tercium dan aman dari gangguan hewan, yang dimana apabila jenazah telah dimakamkan akan sulit bagi hewan untuk menggali mayat tersebut. Yang kedua yang harus diperhatikan yakni bentuk lubang kubur. Bila tanahnya keras, disunahkan membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, ukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di liang lahat tersebut, kemudian ditutup dengan batu pipi, lalu diurung dengan tanah. Namun di Indonesia, orang umumnya memakai papan kayu sebagai pengganti batu pipi agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun jika tanahnya gembur, disunahkan membuat semacam lubang di dasar kubur seukuran yang dapat menampung jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipi atau papan kayu, lalu diuruk dengan tanah. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan yakni jenazah harus dikuburkan di pemakaman muslim. Idealnya jenazah seorang muslim dikubur di pemakaman yang memang khusus muslim. Namun apabila tidak terdapat pemakaman muslim atau harus dilakukan penguburan segera, maka bisa dikubur di pemakaman umum, asalkan tata cara mengubur jenazahnya tetap menurut Islam atau sesuai sunnah. Selanjutnya, tata cara memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur. Khusus untuk jenazah perempuan, maka dibentangkan kain di atas lubang kubur. Saat memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur, yang melakukannya sebaiknya 2 atau 3 orang yang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga si mayit pada saat di hidupnya. Adapun posisi jenazah di lubang kubur, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan atau menghadapkan ke arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat namun terlanjur diuruk tanah, maka lubang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan untuk melepas tali ikatannya, dimulai dari kepala dan membuka kain yang menutupi pipi serta jari kaki sehingga bisa menempel ke tanah. Adapun proses menutup lubang kubur, untuk menutup jenazah maka digunakan beberapa papan kayu dengan memberikan rongga yang cukup di sela-selanya. Setelah itu, liang kubur ditimbun dengan tanah yang ditinggikan 1 jengkal. Setelah selesai ditimbun, maka lubang kubur dipasangi batu atau kayu atau bambu di bagian kepala tanpa diberi tulisan apapun. Jika proses menutup kuburan sudah selesai, pengiring jenazah dan para pengantar jenazah menaburkan tanah atau atas kuburan sebanyak 3 kali.